Salam sejahtera kepada kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena diberikan kesehatan hingga saat ini, saya bisa mengikuti seminar proposal. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Miftahul Janah MKOM, selaku dosen pembimbing saya, sehingga saya bisa sampai tahap ini. Juga kepada Ibu Agustina Simangunsong Eskom MKOM, selaku Ketua Prodi. Perkenalkan, nama saya Desi Kristina Giawa, NIM 170121014. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan kepada Siswa yang Kurang Mampu di Sekolah SMP PAB 6 Lubuk Pakam dengan menggunakan metode AHP. Latar belakang, pemilihan bantuan siswa kurang mampu masih berjalan secara tidak efektif dalam mengolah data, sehingga dalam pemberian bantuan siswa kurang mampu sering terjadi kesalahan. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang semakin pesat dari tahun ke tahun, dan hampir semua kalangan masyarakat sekarang dapat merasakan teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, serta menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, banyak sistem yang dapat digunakan dan sangat membantu mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah sistem pendukung keputusan. Salah satu metode yang sangat membantu dalam menentukan dan menyelesaikan masalah dengan mudah yaitu menggunakan metode AHP. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penerima bantuan siswa kurang mampu di SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma AHP pada sistem pendukung keputusan di SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Batasan masalah. Sistem pendukung keputusan dibuat dengan ruang lingkup, mempermudah pihak sekolah menentukan siswa yang layak dapat bantuan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemberian bantuan ini dirancang untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah siapa siswa yang berhak menerima bantuan kurang mampu. Yang ketiga, kriteria yang digunakan adalah yang pertama, fakir miskin, 2, yatim, ketiga, kartu miskin, 4, kelayakan rumah, kelima, broken home. Yang keempat, sistem dibangun berbasis desktop atau menggunakan Visual Basic 2010. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang sistem pendukung keputusan guna mengetahui siapa sajakah siswa yang layak menerima bantuan siswa kurang mampu. Yang kedua, untuk membantu kepala sekolah mengumpulkan data-data siswa yang kurang mampu. Ketiga, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menentukan siswa yang layak dapat bantuan siswa kurang mampu. Manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah kepala sekolah SMP PAB 6 Lubuk Pakam mendapatkan data siswa yang kurang mampu. Yang kedua, dengan adanya sistem pendukung keputusan, kepala sekolah tidak perlu takut pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu tidak tepat sasaran. Metode penelitian, kerangka kerja penelitian. Berikut ini kerangka kerja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, penerapan metode AHP, perancangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini peneliti identifikasi masalah yang akan dibahas berkaitan dengan sistem pendukung keputusan pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu dengan metode AHP di sekolah SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap ini dilakukan proses mengumpulkan data dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai bahan bacaan dan data-data yang bersumber dari buku yang diperlukan khususnya mengenai masalah yang akan diteliti. Analisa data. Dari hasil analisa data, dapat disimpulkan beberapa kriteria dan alternatif yang dibutuhkan dalam pemilihan siswa penerima bantuan kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk
melakukan pengelompokan terhadap data tersebut sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis berikutnya. Penerapan metode AHP. Penerapan algoritma dengan menggunakan AHP dalam menentukan siswa penerima bantuan siswa kurang mampu adalah keputusan analisis multikriteria dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Perancangan sistem. Pada tahap ini merupakan pembuatan gambar proses sistem melalui use case diagram, activity diagram, kelas diagram, dan sekuensi diagram yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian sistem. Pada tahap ini, pengujian program dilakukan dengan menghubungkan setiap program apakah terhubung dengan baik dengan database. Implementasi sistem. Pada tahap ini, peneliti menerapkan program ke kasus yang sebenarnya sehingga hasil pembuatan program dapat diterapkan ke lapangan. Analisis dan perancangan. Berikut adalah sampel data siswa penerima bantuan. Selanjutnya, kriteria dan bobot. Selanjutnya, contoh perhitungan. Berikut contoh dari perhitungan berpasangan menggunakan metode AHP. Baik, saya akan menjelaskan sebagian dari contoh perhitungan berpasangan menggunakan metode AHP. Nilai dari kolom pertama didapat dari 1:1 sama dengan 1. Kolom kedua 1:2 sama dengan 0,5. Kolom 3 1:3 sama dengan 0,3. Kolom 4 hasil dari 1:4 sama dengan 0,25. Kolom 5 1:5 sama dengan 0,2. Perhitungan selanjutnya dilakukan dengan cara perhitungan yang sama. Berikutnya perancangan. Berikut halaman tampilan hasil dari keputusan penentuan penerima bantuan. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.